Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video pembelajaran Ibu Dita. Sebelum belajar, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama asli Ibu, Adita Wulandari, biasa dipanggil dengan Ibu Dita. Nanti kita bisa berkirim kabar lewat email yang ada di bawah itu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perpangkatan dan bentuk akar ini adalah bab 1 di semester 1 kelas 9. Apa saja yang akan kita bahas dalam perpangkatan dan bentuk akar? Di sini kita akan membahas 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah bilangan berpangkat itu sendiri. Yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Yang keempat, pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar. Dan yang kelima, notasi ilmiah. Nah, seperti apa sih bilangan berpangkat itu? Sebetulnya, sebelum di kelas 9 atau di kelas 7 dan juga SD, kalian sebetulnya sudah menyicip. Nah, kalian sudah nyicip-nyicip nih. Tahu tentang bilangan berpangkat itu seperti apa. Untuk kembali mengingat, mari kita lakukan atau mari kita belajar dalam slide-slide berikutnya. Bilangan berpangkat. Mari kita siapkan 1 lembar kertas. Dari 1 lembar kertas itu, silahkan kalian lipat kertas menjadi 2, lalu guntinglah. Maka dia akan menghasilkan berapa hasilnya? Kertas yang baru ada 2. Ya. Nah, setelah dapat 2 kertas ini, mari kita lakukan langkah berikutnya, yaitu lipat masing-masing kertas menjadi 2 lagi, lalu guntinglah. Maka kita akan menghasilkan 4 kertas baru. Selanjutnya, kita lipat lagi masing-masing kertas yang tadi, lalu kita gunting, maka kita akan menghasilkan 8 kertas yang baru. Nah, begitu seterusnya. Ketika Ibu membuat dalam tabel dari pengguntingan pertama, pengguntingan kedua, pengguntingan ketiga, dan seterusnya, maka bisa diringkas seperti ini. Dalam pengguntingan pertama, kita memperoleh berapa banyak kertas? 2. Dalam pengguntingan yang kedua, kita memperoleh berapa banyak kertas? 4. Atau bisa ditulis 2 kali 2. Pada pengguntingan ketiga, kita bisa memperoleh di sini 8 kertas. Atau bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2. Ketika pengguntingan keempat, pastilah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana ketika kita menggunting pada pengguntingan ke 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Apakah dengan banyaknya kertas kita akan tuliskan menjadi seperti ini? Nanti akan jadi panjang banget ya. Nah, oleh karena itu kita mengenal bilangan berpangkat. Untuk menyederhanakan, bentuk penulisan berulang seperti ini. Nah, ini saya tulis ulang. Tadi ada tabel ya di slide sebelumnya. Sekarang saya tulis ulang lagi di sini. Pengguntingan pertama, 2. Pengguntingan kedua, 2 kali 2. Pengguntingan ketiga, 2 kali 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, kalau sampai banyak banget, cukup capek ya kita untuk menuliskan karena terlalu panjang. Maka kita singkat saja menjadi bentuk berpangkat. Sebelum ke notasi bilangan berpangkat, sebetulnya perpangkatan itu sendiri apa sih? Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ini adalah contoh dari perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dari penulisan berulang seperti ini, perkalian berulang seperti ini dengan bilangan yang sama, bisa kita sederhanakan tulisannya menjadi bentuk A pangkat M.
A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. A-nya sebanyak M kali. Dan di sini A adalah basis, M adalah eksponen. Jadi tolong diingat-ingat kalau A adalah basis, M adalah eksponen. Nanti untuk materi berikutnya ketika Ibu menyebutkan basis atau eksponen, kalian sudah harus tahu yang mana sih basis itu dan yang mana sih eksponen itu. Oke? Baiklah, lanjut. Nah, dari tulisan yang tadi, kita bisa menuliskan untuk 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bagaimana ya cara menuliskannya? Betul, ini menjadi 2 pangkat 6. Karena 2-nya berulang sebanyak 6 kali. Maka kita menuliskannya ya menggunakan bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 6. Basisnya 2, eksponennya 6. Berikutnya, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Penulisan dalam bilangan berpangkatnya menjadi 4 pangkat 5. Dengan basisnya 4 dan eksponen 5. Berikutnya, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Betul, 5 pangkat 4. Dengan 5 adalah basis dan 4 adalah eksponen. Nah, dari apa yang sudah kalian jawab tadi, artinya kalian sudah bisa menuliskan perpangkatannya. Nah, kalau kalian sudah bisa menuliskan perpangkatannya, kalian juga bisa dong menghitung nilai perpangkatan. Coba kita kerjakan bersama-sama. Menghitung nilai perpangkatan. Sekarang dibalik, kalau tadi kita menuliskan perpangkatannya. Sekarang menghitung nilai perpangkatannya. Contohnya seperti yang tadi di slide sebelumnya. 2 pangkat 6 sama dengan ketika kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Menjadi, betul sekali, 64. Yang berikutnya 4 pangkat 5. Ketika kita jabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 1024. Bagus. Lanjut. 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Maka akan menghasilkan, ya, 625. Nah, yang di sini itu adalah nilai perpangkatan. Ya, yang di sini adalah nilai perpangkatan. Kalian sudah bisa menghitung, bukan? Cukup mudah ya. Kalau sudah tahu dan sudah memahami, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh ya soal yang ada operasi bilangan, operasi yang melibatkan perpangkatan. Saya akan mengambil contoh seperti apa. Nah, di sini ada 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Dalam operasi ini mana dulu sih yang harus kita kerjakan? Nah, kita harus mengingat kembali nih urutan operasi hitung dari SD dulu. Ya. Mana dulu yang harus dihitung? Ayo, betul sekali. Pangkatnya terlebih dahulu dihitung. Ya, hasil atau nilai perpangkatannya dulu dihitung. 4 pangkat 3 berapa? 64. 3 pangkat 2, 9. Nah, langkah pertama, hitung dulu hasil perpangkatannya. Lalu yang berikutnya, dari bagi sama tambah mana dulu? Bagi dulu ya. Ya, di sini harus dibagi dulu sebelum dijumlahkan. Lakukan operasi pembagian terlebih dahulu. Ya, hasilnya adalah 8 ditambah 9. Terakhir, tinggal dijumlahkan. Ya, hasil akhirnya adalah 17. Nah, itu tadi adalah contoh soal yang menggunakan operasi bilangan campuran ya. Ada penjumlahan, ada tambah pembagian, ada penjumlahan, ada perpangkatan. Nah, itu mana dulu yang harus dikerjakan, kalian juga harus paham. Selanjutnya, kalau sudah memahami dari apa yang sudah tadi Ibu berikan, maka silahkan kita kerjakan. Ayo kita kerjakan latihan 1.1 dari buku paket BSE, buku sekolah elektronik,
Matematika halaman 10. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Salam sehat selalu. Salam matematika.